Tingginya laporan kasus kematian COVID-19 di Jawa Timur membuat Satgas COVID-19 Jatim akan memisahkan data kematian pasien yang meninggal murni karena COVID dari yang meninggal dengan komorbid. Sesuai pedoman terbaru WHO, pasien meninggal karena komorbid tidak bisa dimasukkan dalam data pasien meninggal karena COVID-19 meski hasil swabnya positif. Pemerintah berencana mengubah klasifikasi pelaporan kasus kematian pasien COVID-19. Klasifikasi ini untuk membedakan kematian karena COVID-19 dari kematian karena penyakit penyerta atau komorbid. Ketua Rumpun Kuratif Satgas COVID-19 Jawa Timur, Dr. Joni Wahyuhadi menyebut pencatatan data ini akan disinergikan antara pusat dan daerah sebagai upaya penurunan angka penularan, penurunan angka kematian, dan meningkatkan angka kesembuhan di wilayah Jawa Timur. Khusus poin penurunan angka kematian akan ada intervensi soal definisi operasional kematian pasien COVID-19. Menurut Joni, sesuai pedoman WHO, kasus kematian COVID-19 perlu diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni kematian COVID-19 yang disertai komorbid atau death caused due COVID-19 dan kematian murni COVID-19 atau death with COVID-19. Mapping masalahnya, apakah Jawa Timur ini di dalam pelaporannya ya ada yang sesuatu yang perlu dibetulkan atau memang morbiditas di kita banyak karena sudah teridentifikasi ya, 91% punya komorbiditas di sini nih. Itu data dari kita, data dari BPJS juga demikian. Selama ini, pelaporan kasus kematian COVID-19 sudah diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pada pedoman ini, semua kematian dengan positif COVID-19 harus dilaporkan dalam rangka surveillance penyakit. Namun pada 16 April 2020, WHO mengeluarkan International Guidelines for Certification and Classification atau Coding of COVID-19 as Cause of Death. Pedoman ini yang nantinya akan dipakai pemerintah untuk mengklasifikasikan penyebab kematian apakah murni karena COVID-19 atau karena penyakit penyerta atau yang biasa disebut sebagai komorbid. Lukman Rozak, Surabaya.